Hampir meninggal karena suami pelit dan mertua kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Siapa nih yang dulu pas lahiran cuma dikasih makan sayur bening sama nasi doang nih Bun? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Tapi aku mau tanya, emang beneran ya kalau orang habis melahirkan tuh cuman boleh makan makanan yang kayak begitu? Bukannya kalau habis lahiran itu harus banyak makanan yang sehat ya, terus bergizi supaya anak dan ibunya cepat sehat dan bayinya tumbuh dengan sehat juga karena nutrisinya terpenuhi. Coba deh Bun kasih tahu aku ya, karena aku emang nggak tahu. Oke, terima kasih. Mari kita mulai aja ceritanya. Angin sore berhembus malas melewati celah jendela peta kontrakan sempit di pinggiran kota industri. Di atas kursi plastik merah yang sudah pudar warnanya, Winda duduk sambil mengelus perutnya yang membuncit sempurna. Usia kandungannya sudah menginjak 8 bulan. Namun, bukan kebahagiaan menanti buah hati yang ia rasakan, melainkan kecemasan yang kian mencekik leher. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil dinding. Selembar daster kain katun murah bermotif bunga kusam yang sudah menipis di bagian siku melekat di tubuhnya. Pakaian itu sudah ia pakai selama berbulan-bulan, bergantian dengan dua daster lain yang kondisinya tak kalah mengenaskan. Di perantauan yang jauh dari kampung halaman, tanpa sanak saudara dan tanpa pekerjaan karena dilarang suami, dunianya menyusut hanya sebatas dinding peta kontrakan ini. Suara deru motor tua berhenti di halaman depan. Winda langsung bangkit, berjalan gontai menyambut kepulangan suaminya Davi. Pria berbadan kurus itu melangkah masuk dengan wajah kusut, melempar tas kerjanya ke atas lantai semen. Davi adalah tipikal suami yang mendefinisikan cinta bukan dengan kelembutan, melainkan lewat penghematan ekstrim yang kerap melewati batas kewajaran. Bagi Davi, setiap rupiah adalah nyawa yang harus diselamatkan dari lubang kehancuran, meski itu mengorbankan kesehatan keluarganya sendiri. Mas, bajuku udah semakin sempit dan kainnya mulai robek di bagian samping. Boleh minta uang sedikit untuk beli daster baru yang lebih longgar? Tanya Winda dengan nada hati-hati, takut salah bicara. Davi mendengus kasar sambil membuka ikat pinggangnya. Beli daster baru buat apa? Sebentar lagi juga brojol. Bajunya toh bakal dibuang atau disimpan kan? Pakai aja yang ada. Jangan boros, Win. Cari uang di kota ini sekarang susah setengah mati. Jawab Davi. Tapi ini udah robek, Mas. Gerah juga kalau dipakai tidur. Cicit Winda lirih. Udahlah, gak usah banyak alasan. Boros banget jadi perempuan. Sahut Davi ketus tanpa menoleh lagi. Lalu berjalan menuju dapur untuk meneguk air dari teko. Winda menelan ludah mentah-mentah. Tenggorokannya terasa keluh. Jangankan meminta uang untuk membeli daster layak. Untuk urusan paling krusial sekalipun, pemeriksaan USG, Davi selalu menutup dompet rapat-rapat. Padahal, buku panduan kesehatan ibu hamil dan bidan desa sudah mewawantarakannya agar rutin mengecek kandungan. Namun di kepala Davi yang keras, USG cukup dilakukan sekali saja di awal kehamilan. Buat apa USG terus? Bayinya kan gerak-gerak di dalam. Itu tandanya dia sehat. Dokter atau bidan cuma mau cari untung dari kecemasan kita aja. Begitu kilah Davi setiap kali Winda merengek minta diantar ke klinik. Winda hanya bisa mengelus perutnya, membatin dalam diam. Ia merasa tak berdaya. Di tanah rantau ini, ia benar-benar sebatang kara. Bergantung sepenuhnya pada pria yang menganggap perhitungan matematis jauh lebih penting daripada detak jantung darah dagingnya sendiri. 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir atau HPL, ketakutan Winda menjelma menjadi nyata. Ada sesuatu yang sangat aneh di dalam perutnya. Gerakan bayinya terasa melemah, tidak seperti biasanya yang aktif menendang-nendang di dinding perut. Sensasi nyeri tumpul di bagian pinggang bawah juga kian sering datang menyiksa. Sore itu, usai Davi merapikan peralatan kerjanya di ruang tengah, Winda memberanikan diri mendekat. Wajahnya pucat pasi, peluh dingin membasahi pelipisnya. Mas,
Tolong, izinkan aku USG sekali saja ya sekarang. Aku merasa ada yang gak beres mas sama bayiku. Gerakannya beda, rasanya ngilu banget di bawah. Ucap Winda dengan suara bergetar. Air matanya hampir tumpah. Davi yang sedang menghitung sisa uang di dompetnya mendadak menghentikan jarinya. Alisnya langsung bertaut tajam. Matanya menatap sang istri dengan penuh kecurigaan. Seolah permintaan itu adalah sebuah siasat untuk menghabiskan tabungannya. USG lagi? Kamu ini ada-ada aja loh Win. Kemarin baru dibahas. Bidan bilang semua normal waktu cek detak jantung pakai alat corong itu. Kenapa sekarang jadi rewel minta USG ke rumah sakit? Biayanya mahal tahu? Bentak Davi keras. Tapi ini beda mas. Aku takut terjadi apa-apa sama anak kita. Rasanya aneh. Winda tak dapat menahan tangisnya lagi. Ia jatuh bersimpuh di dekat kaki suaminya. Enggak ada USG-USG-an. Kamu ini cuma kurang zikir dan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Istirahat saja di kamar sana. Nanti juga sembuh sendiri. Jangan biasakan manja jadi orang. Tukas Davi dingin. Ia memasukkan kembali uangnya ke saku celana. Lalu meninggalkan Winda yang terduduk lemas di lantai semen yang dingin. Winda merengkuh lututnya, menangis sesenggukan dalam kesendirian. Di tengah rasa sakit yang mulai merayap dan ketakutan yang menghantam dada, bayangan wajah ibu dan ayahnya di kampung melintas begitu saja. Jarak ribuan kilometer membuat mereka tak tahu betapa menderitanya putri kesayangan mereka di tanah rantau ini. Suaminya yang menjengkelkan, pelit dan keras kepala, seolah menutup seluruh jalan keselamatan baginya dan sang jabang bayi. Belum selesai kecemasan Winda mereda akibat penolakan mentah-mentah suaminya. Pintu kontrakan diketuk dengan keras dari luar. Davi yang sedang duduk di ruang tamu lantas bangkit membukakan pintu. Seorang wanita paruh baya berambut digelung konde tradisional, mengenakan kebaya bladus lusuh dan membawa tas gendong kain jarik yang besar, berdiri di ambang pintu. Itulah Bu Hestin, ibu kandung Davi. Ibu, kok nggak bilang-bilang mau datang? Sambut Davi agak terkejut, namun segera mencium tangan ibunya. Hestin melangkah masuk dengan angkuh. Matanya langsung menyapu setiap sudut ruangan kontrakan dengan tatapan menilai. Kalau bilang-bilang, nanti keburu kamu larang. Ibu mau nengok cucu ibu yang mau lahir. Sebentar lagi kan HPL istrimu ya kan? Dia di mana? Apa masih tiduran kayak putri raja? Winda yang mendengar suara mertuanya segera keluar dari kamar dengan langkah tertatih, menahan rasa sakit di perutnya. Ia membungkuk sopan lalu mencium tangan wanita paruh baya itu. Selamat datang, Bu, sapa Winda ramah, meski hatinya ciut. Hestin menatap Winda dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan cibiran tipis di bibirnya. Pucat amat mukamu, kayak orang kurang darah. Makanya jadi perempuan itu jangan kebanyakan rebahan. Dulu waktu hamil si Davi dan kakak-kakaknya, saya tetap ke sawah sampai hari H mau melahirkan. Biasa aja tuh, gak lembek kayak kamu, ucap Bu Hestin. Winda hanya menunduk, memilih diam. Ia tahu, melawan sepatah kata pun pada Hestin hanya akan mendatangkan gelombang amarah dan cap menantu durhaka. Namun, kedatangan Hestin alih-alih memberi ketenangan justru menjadi awal dari malapetaka besar. Malam harinya, melihat Winda yang meringis kesakitan memegang perut, Hestin langsung mengambil alih kendali dapur. Dengan berbekal keyakinan mutlak pada tradisi kuno peninggalan masa lalunya, Hestin meracik sebuah ramuan rahasia. Minum ini, biar pembukaannya cepat dan anakmu gampang keluar. Tita Hestin menyodorkan mangkuk berisi cairan hitam pekat berbau tajam dan menyengat. Winda mencium bau ramuan itu dengan ngeri. Ini apa, Bu? Takutnya perutku beneran lagi nggak enak, kata Winda. Udah, nggak usah banyak bantah. Ini ramuan jamu turun-temurun warisan leluhur. Dulu kakak iparmu minum ini langsung tokcer brojol tanpa susah. Kamu ini menantu kok ngeyelen banget dibilangin orang tua? Hardik Bu Hestin sengit. Davi yang duduk di dekat situ hanya diam membatu. Tidak berani membela istrinya di hadapan sang ibu yang sangat ia takuti dan hormati. Terdesak oleh tekanan ganda dari suami dan mertuanya, dengan tangan gemetar, Winda meneguk ramuan pahit itu hingga tandas.
Tak sampai 1 jam setelah ramuan aneh buatan Hestin masuk ke dalam lambung Winda, bencana itu datang. Winda menjerit tertahan, mencengkram kuat-kuat spray kasur tipis yang ia duduki. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk dengan linggis panas. Kontraksi hebat menghantam tubuhnya bertubi-tubi tanpa jeda. Rasa sakitnya begitu luar biasa hingga pandangan matanya mulai berkunang-kunang dan ia hampir kehilangan kesadaran. Ibu, perutku sakit banget, Bu. Rasanya, rasanya aku udah gak kuat. Rintih Winda dengan suara parau tersengal-sengal. Bu Hestin yang melihat menantunya kesakitan justru panik dengan caranya sendiri. Alih-alih berpikir logis untuk membawa ke fasilitas medis, ia malah melarang keras. Ah, itu wajar. Namanya juga mau melahirkan. Pasti ya sakit. Jangan cengeng begitu. Bikin malu saja. Tapi Bu, dia udah mau pingsan itu. Teriak Davi mulai panik melihat bibir istrinya yang membiru. Udah, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Biaya rumah sakit itu mahal. Dompet suamimu bisa kering kalau kamu ke sana. Cepat, panggil dukun beranak yang ada di sekitar sini. Perintah Bu Hestin mutlak. Tapi Bu, di sekitar perumahan pabrik ini nggak ada dukun bayi. Yang ada cuma tempat praktiknya bidan Ani di ujung jalan. Sanggah Davi dengan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Ia juga sangat ketakutan. Ya sudah, panggil bidan itu cepat. Jangan diam saja. Teriak Bu Hestin sewot. Dengan langkah 1000, Davi berlari kalang kabut menjemput bidan Ani. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya berseragam putih dengan tas medis di tangan datang tergesa-gesa memasuki kontrakan. Bidan Ani langsung memeriksa kondisi Winda yang sudah lemas tak berdaya di atas ranjang. Usai melakukan pemeriksaan luar dan dalam atau pemeriksaan jalan lahir, wajah bidan Ani berubah tegang. Ia menarik napas dalam-dalam. Pak, Bu, kondisi Bu Winda sangat berbahaya jika dipaksakan lahir normal di sini, ucap bidan Ani tegas. Kenapa Bu Bidan? Cucuku baik-baik saja kan? Selak Bu Hestin cepat. Anaknya insya Allah baik-baik saja, detak jantungnya juga masih ada. Tapi posisi bayi di dalam sungsang total, yang berada di jalan lahir bagian bawah itu bukan kepala, melainkan bokong dan kakinya. Jika dipaksa lahir normal, ini sangat berbahaya. Saya nggak mau ambil resiko, saya juga nggak mau disalahkan jika terjadi apa-apa nanti. Ini juga sangat berbahaya untuk nyawa bayi dan ibunya. Jelas Bu Bidan Ani tanpa kompromi. Harus segera dibawa ke rumah sakit sekarang juga untuk tindakan operasi sesar. Itu lebih baik, tegasnya lagi. Mendengar kata operasi, Bu Hestin langsung melotot garang. Ia menggebrak meja kecil di samping kasur. Operasi? Gak usah macam-macam ya Bu Bidan. Zaman saya dulu anak 3 lahir normal semua di dukun beranak. Gak pakai tuh operasi-operasian segala. Itu cuma akal-akalan rumah sakit biar dapat uang banyak, iya kan? Tuduhnya tanpa alasan yang jelas. Tapi Bu, posisi bayinya sungsang, kata Davi. Alah, sudahlah, gak ada operasi-operasian. Suruh saja bidan pijat perutnya biar bayinya mutar sendiri ke bawah. Potong Bu Hestin keras kepala, sama sekali menutup telinga dari penjelasan medis. Winda yang mendengar itu merintih lemah, mencengkram tangan suaminya dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Mas, tolong aku mas, sakit, aku gak kuat, ucap Winda. Davi menatap wajah istrinya yang nyaris kehilangan kesadaran. Di titik paling kritis itu, benteng kekikiran dan rasa takutnya pada sang ibu runtuh seketika. Cinta yang ia pendam pada istrinya mengambil alih kesadarannya. Ia melihat maut sedang mengintai wanita yang selama ini ia abaikan. Cukup Bu, bentak Davi dengan suara bergetar namun tegas. Membuat Bu Hestin terperanjat kaget karena seumur hidup anaknya tidak pernah membentaknya seperti ini. Nyawa istri dan anakku taruhannya Bu. Aku nggak peduli biaya, kita harus ke rumah sakit sekarang, sambung Davi. Tanpa menunggu persetujuan sang ibu, ia langsung mengangkat tubuh Winda yang lemas ke atas gendongannya menuju mobil sewaan tetangga yang sudah ia panggil di depan. Lampu operasi di rumah sakit daerah menyala terang benderang. Di ruang tunggu luar, Davi mondar-mandir seperti orang kesurupan. Tasbih kecil di saku celananya ia genggam erat-erat, sementara bibirnya tak henti-hentinya merapal doa dan istighfar. Bu Hestin duduk di kursi tunggu dengan wajah tertekuk masam.
terus-menerus menggerutu menyalahkan tindakan putranya yang dianggapnya bodoh karena telah membuang-buang uang demi operasi sesar. Dasar anak gak tahu diuntung. Gara-gara menuruti perempuan lembek itu, tabungan kalian habis buat bayar rumah sakit. Omel Bu Hestin tiada henti. Bahkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya, tapi dia tidak mau berhenti. Ia benar-benar tidak merasa malu sedikit pun. Sementara orang-orang yang ada di sana hanya bisa menggelengkan kepalanya. Davi tidak memedulikan omelan sang ibu. Pikirannya sepenuhnya melayang ke dalam ruang steril di balik pintu putih itu, tempat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati. Tepat tengah malam, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter wanita berjas putih keluar dengan senyuman lelah di wajahnya. Keluarga pasien atas nama Winda, panggil dokter tersebut. Davi langsung berlari mendekat. Saya suaminya dok, bagaimana keadaan istri dan anak saya? Tanya Davi. Alhamdulillah, operasi berjalan lancar pak. Bayinya laki-laki, sehat, menangis kencang dengan berat 3,1 kilogram. Ibunya juga selamat dan saat ini sedang dalam proses pemulihan di ruang pemulihan ya pak, jawab dokter Rahma. Air mata kelegaan tumpah seketika di pipi Davi. Ia langsung bersujud syukur di lantai koridor rumah sakit, mengabaikan tatapan orang-orang sekitar. Beban berat yang menghimpit dadanya seolah terangkat seketika. Beberapa jam kemudian, Winda dipindahkan ke ruang perawatan kelas 3. Saat Winda membuka mata perlahan di bawah temaram lampu rumah sakit, ia melihat suami dan bayinya yang mungil terbungkus kain selimut bayi di samping ranjang. Davi mendekat, menggenggam jemari Winda yang masih dingin dengan penuh kelembutan yang jarang sekali ia tunjukkan. Air mata Davi menetes membasahi punggung tangan istrinya. Maafkan aku, Win. Maafkan aku yang sudah egois dan pelit selama ini. Terima kasih ya. Terima kasih kamu sudah berjuang melahirkan jagoan kita dengan selamat. Bisik Davi parau. Winda tersenyum lemah. Air matanya menetes bahagia. Ia mengecup pipi mungil sang bayi yang tidur lelap. Anak kita tampan sekali, Mas. Mirip banget sama kamu, kata Winda. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah kenyataan pahit menyambut mereka saat hendak administrasi kepulangan. Karena Davi tidak memiliki jaminan kesehatan dan enggan mengurusnya sejak awal karena dianggap ribet, total biaya operasi sesar darurat itu mencapai belasan juta rupiah. Winda membelalakkan mata melihat nominal di atas lembar kertas tagihan kasir. Mas, uang tabungan kita cukup? Tanyanya. Davi menelan ludah, merogoh dompetnya dengan tangan gemetar. Ia menghitung lembaran uang pecahan 100 ribuan yang tersisa di dalam amplop tabungan rahasia mereka. Lembar demi lembar ia hitung hingga lembar terakhir. Cukup kok Win, tapi ini pas banget. Sisa uang kita di tabungan sekarang tinggal beberapa lembar saja di dompet. Jawab Davi lirih, menyadari betapa mahalnya harga sebuah nyawa akibat kecerobohan dan sifat pelitnya di masa lalu. Meski dompetnya kini nyaris rata dengan tanah, Davi bersyukur keluarganya selamat. Ia berjanji dalam hati untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik ke depannya. Meski ia tahu, ujian berikutnya sudah menanti di rumah dengan kehadiran sang ibu mertua yang kolot. Beberapa hari pasca operasi sesar, kondisi Winda berangsur membaik dan diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Sesampainya di kontrakan petak, ibu mertuanya Bu Hestin sudah menyambut dengan gaya khasnya. Sibuk mengatur segala sesuatu berdasarkan prinsip kolot zaman dulu yang ia yakini mutlak adalah kebenaran. Di atas meja kecil, Bu Hestin telah menyiapkan menu khusus untuk ibu baru. Namun tentu saja itu jauh dari ekspektasi nutrisi pemulihan pasca operasi. Tidak ada daging ayam, ikan, atau telur. Bu Hestin hanya menyajikan mangkuk besar berisi sayur bening bayam yang direbus dengan garam minimalis, serta tumpukan nasi putih yang menggunung. Nah, Winda, cepat makan ini sampai habis. Jangan sampai ada yang sisa sedikit pun ya. Perintah Bu Hestin sambil menyodorkan piring tersebut. Kamu harus makan nasi yang banyak supaya asinya lancar dan deras. Orang habis melahirkan itu ya makanya sayuran bening. Supaya apa? Ya supaya bersih pencernaannya. Ucap Bu Hestin lagi. Winda menatap piring di hadapannya dengan hati ciut. Luka bekas operasi di perutnya masih terasa perih. Dan ia sangat menyadari bahwa tubuhnya butuh protein tinggi untuk mempercepat penyembuhan jaringan
serta memproduksi ASI yang berkualitas. Dengan suara lembut dan gemetar, Winda memberanikan diri bertanya, "Gak ada lauknya ya, Bu? Kan aku butuh nutrisi tambahan, butuh protein, supaya ASIku lancar untuk bayi," tanyanya. Alih-alih mendapat pengertian, pertanyaan itu justru menyulut amarah Bu Hestin. Mertuanya langsung melotot dan berkacak pinggang. "Kamu ini ya, nurut saja sama orang tua. Aku ini lebih paham dan berpengalaman daripada kamu. Aku sudah punya anak 3. Lah kamu baru anak 1 saja sudah banyak mau dan nuntut ini itu. Sudah jangan membangkang. Gak boleh orang habis melahirkan makan sembarangan. Kamu cuman boleh makan nasi dan sayur itu. Ingat ya, kamu itu juga operasi. Kalau kamu makan yang aneh-aneh, mau kapan sembuhnya? Manja banget jadi perempuan," kata Bu Hestin dengan nada tinggi. Winda hanya bisa tertunduk lesu. Air matanya menetes dalam diam, menambah rasa perih di hati dan fisiknya. Meskipun Davi awalnya dikenal sebagai sosok yang pelit, melihat istrinya yang terus-menerus menangis dan menderita di bawah tekanan sang ibu, membuatnya merasa tidak tega. Jauh di lubuk hatinya, Davi sangat mencintai Winda, terlebih setelah wanita itu bertaruh nyawa melahirkan anak mereka. Ketika Bu Hestin sibuk membereskan cucian piring di dapur belakang, David dengan sigap menyelinap masuk ke kamar membawa bungkusan kertas minyak. Ia membuka bungkusan itu dan memperlihatkan sepotong ayam goreng hangat berukuran besar. "Cepat kamu makan ini, Win. Jangan sampai ibu lihat," bisik Davi penuh kecemasan sambil menyuapkan potongan ayam tersebut. Winda tertegun. Rasa haru membuncah di dadanya. Di tengah kekangan sang mertua kolot, suaminya ternyata diam-diam masih mau berkorban dan memperhatikan kebutuhan gizinya. Meski harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan Bu Hestin. Pola sembunyi-sembunyi itu terus berlangsung hari demi hari. Setiap kali Bu Hestin lengah, Davi selalu mencarikan tambahan makanan bergizi seperti telur rebus atau juga potongan daging kecil untuk diselundupkan kepada istrinya. Sementara itu, pengawasan Bu Hestin terhadap Winda sangat ketat. Selain aturan makan wajib nasi dan sayur bening, Winda juga dipaksa menenggak jamu yang sangat pahit. Jamu tradisional itu buatan Bu Hestin sendiri, harus diminum Winda setiap pagi dan sore. Rasa jamu itu luar biasa pahitnya, meninggalkan sensasi terbakar di tenggorokannya. Tapi untungnya, setelah diperhatikan seksama oleh Winda, jamu tersebut tidak memicu efek samping buruk bagi kesehatannya maupun bayinya. Demi menghindari keributan besar dengan sang mertua yang keras kepala, Winda memilih untuk bertahan dan menahan diri, bersabar menjalani hari-hari berat tersebut hingga batas waktu 40 hari masa nifas berakhir. Tepat di hari ke-40 setelah kelahiran sang buah hati, Bu Hestin akhirnya memutuskan untuk pulang kampung karena merasa tugasnya membimbing sang menantu sudah selesai. Dan Winda sudah dianggapnya mandiri. Suasana rumah kontrakan mendadak terasa jauh lebih longgar dan tenang sepeninggal wanita paruh baya tersebut. Malam harinya, saat bayi mereka tertidur pulas, Davi mendekati Winda. Pria itu mendadak jatuh bersimpuh di samping ranjang, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, lalu menangis sesenggukan. "Maafin aku, Win," ucap Davi terbata-bata di sela tangisnya. "Aku suami yang gak punya daya. Aku pengecut karena tidak berani melawan ibuku demi membela kamu dan anak kita. Maafkan segala kekuranganku ya, Win." Winda membelai rambut suaminya dengan penuh kelembutan, memaafkan segala kesalahan yang telah berlalu. Walaupun ia tak akan pernah bisa lupa kejadian ini, dan mungkin saja masih membuatnya trauma. "Iya mas, udahlah, yang penting kamu udah berubah, aku udah seneng," kata Winda. Davi memeluk Winda erat, mengucapkan terima kasih berkali-kali pada istrinya itu karena sudah bersabar selama ini. "Makasih ya Win," ucapnya. Setelah pulangnya Bu Hestin, keadaan rumah kembali normal.
dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Setiap hari, Davi keluar pagi sebelum berangkat kerja untuk belanja. Ia membelikan makanan bergizi untuk anak dan istrinya. Pasti selalu ada daging ayam atau ikan, kadang telur, setiap hari. Karena dia mau anak dan istrinya hidup dengan nyaman dan sehat. Makan dengan enak dan layak. Dia sadar, kepelitannya selama ini hampir saja membuat nyawa anak dan istrinya tidak selamat. Dan ia tidak mau mengulangi hal itu lagi. Ia tidak menabung sebanyak biasanya. Tapi entah mengapa, rezekinya selalu lancar. Bahkan, ia sering dapat lemburan, sehingga uangnya semakin banyak. Tapi ia menabung secukupnya. Tidak semuanya dia tabung dan sedikit untuk kebutuhan. Ia lebih mengutamakan kenyamanan keluarganya. Sementara itu, dari kampung, Bu Hestin tetap memantau mereka. Kamu jangan makan yang aneh-aneh dulu. Jangan makan yang terlalu pedas. Nanti anakmu ikut sakit perut. Peringat Bu Hestin. Iya Bu, enggak kok. Jawab Indah. Tapi meski begitu, ia kadang-kadang suka makan pedas, tapi tidak terlalu pedas. Ia juga tahu batas. Tak mungkin dia melakukan sesuatu yang membahayakan anaknya. Mas, kamu tetap harus menghormati ibu. Jangan sampai ngomong kasar ke ibu ya, Mas. Ya meskipun kita harus sembunyi-sembunyi kayak kemarin. Tapi aku lebih setuju seperti itu, Mas. Daripada kita ngebantah ibu terus ibu sakit hati. Kamu tahu sendirilah, kalau kita bikin orang tua sakit hati, doanya bisa buruk buat kita. Kita harus jaga itu ya, Mas. Mau bagaimanapun, doa ibu itu yang terbaik, kata Winda pada Davi suatu malam. Iya, Win, kamu benar. Untung istriku kamu. Kalau enggak, mungkin kamu udah kabur. Makasih ya sekali lagi, kata Davi semakin bersyukur. Kini kehidupan mereka memang masih sederhana, tapi jauh lebih nyaman dan bahagia daripada sebelumnya. Meskipun mereka juga harus terus berpura-pura menuruti perkataan Bu Hestin. Menurut bunda-bunda, apa yang dilakukan Bu Hestin itu benar atau enggak nih Bun? Atau di sini yang sudah jadi mertua, boleh dong komen-komen di kolom komentar ya. Kalian dulu pas bantu menantu melahirkan, kalian kasih makan apa ke menantu kalian? Apa cuma dikasih makan nasi putih sama sayur bening? Atau malah dibebaskan makan apa aja yang penting badannya sehat? Boleh dong tulis ya di kolom komentar Bunda. Baiklah, semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya dan pelajarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.